Abu Lahab adalah paman dari Rasulullah. Meskipun begitu, Abu Lahab dalam hidupnya tidak pernah mencicipi iman dan Islam, sehingga dia mati dalam keadaan kafir. Bahkan tidak hanya kafir untuk mengimani saja, dia juga kerap melancarkan perbuatan yang tidak baik kepada Rasulullah dan menjadi salah satu musuh Islam. Bahkan Al-Quran pun menyebutkan dan melaknat Abu Lahab beserta istrinya secara khusus dalam surah Al-Lahab. Ada cerita menarik tentang Abu Lahab. Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari menceritakan bahwa Sayyidina Abbas berkata, ketika Abu Lahab mati, 1 tahun kemudian aku melihatnya dalam mimpi. 1 tahun setelah Abu Lahab meninggal dunia, aku melihatnya dalam mimpi sedang dalam kondisi buruk. Ia berkata, aku setelah meninggalkan kalian tidak pernah istirahat sedikit pun dari siksa, kecuali pada hari Senin azabku diringankan, karena pada saat lahirnya Nabi Muhammad, Suwaibah datang kepadaku mengabarkan akan kelahiran keponakanku Nabi Muhammad. Dari saking bahagianya, aku langsung memerdekakan Suwaibah, yang waktu itu dia adalah budakku. Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitabnya At-Tanbihatul Wajibat Liman Yasna'ul Maulid Bil Munkarat juga menjelaskan cerita yang sama, tapi dalam kitab itu Syekh Hasyim Asy'ari menjelaskan bahwa Abu Lahab juga berkata seperti ini, selain diringankan siksaku, setiap hari Senin aku juga bisa menyedot air dari ujung jariku. Sembari Abu Lahab pada waktu itu menunjukkan jarinya. Hal itu karena Suwaibah menyusui Nabi Muhammad waktu kecil dulu. Imam Ibnu Jazari berkata, jika Abu Lahab yang jelas kafir dan Al-Quran pun juga mencelanya, dibalas dengan sebuah pemberian yang agung karena berbahagia akan kelahiran keponakannya. Perlu digarisbawahi bahwa Abu Lahab berbahagia terhadap lahirnya keponakannya, bukan karena lahirnya seorang nabi. Lantas bagaimana kaum muslimin yang bertauhid dan berbahagia akan kelahiran Nabi Muhammad sebagai seorang nabi? Tentu jauh lebih besar syafaat yang akan diterima dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tentang Maulid sendiri, Syekh Hasyim Asy'ari di dalam kitabnya Tanbihatul Wajibat Liman Yasna'ul Maulid Bil Munkarat menjelaskan bahwa maulid yang dihukumi sunnah oleh para ulama adalah perkumpulan manusia yang di dalamnya membacakan Al-Quran, hadis-hadis tentang permulaan perkara Nabi, dan hal-hal yang terjadi pada masa Nabi. Dan hal-hal yang terjadi pada masa Nabi Muhammad masih berada di dalam kandungan atau pada saat kelahiran beliau. Dalam acara tersebut juga membacakan berbagai irkhas atau keistimewaan yang ada pada diri Nabi sebelum dilantik menjadi seorang Rasul atau seorang Nabi. Kemudian di sana juga membacakan berbagai sejarah-sejarah beliau yang penuh dengan barokah, serta menyediakan makanan-makanan dalam bentuk sedekah. Syekh Hasyim Asy'ari juga menjelaskan bahwa jika acara itu ditambah dengan tabuhan rebana yang masih memperhatikan adab yang baik, maka hal itu tidak apa-apa. Dalam konteks ini, yang paling inti adalah kebahagiaan atas kelahiran Nabi Muhammad dan memberikan perayaan yang baik yang tidak menyalahi aturan syariat atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.